Baik, ini kita mulai saja ya. Sudah ada 9, berapa kan? 18 apa 17 itu? Coba sambil perkenalan, kita coba absen dulu. Eh, Mohon direspon ya kalau saya panggil. Dia Ayu Primastuti, Hadir, Ibu. hadir, oke. Anita Rahman Pertiwi, Hadir, Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. oke. Yulita, Hadir, Bu. Lulu Ilmaknun, Infonya lagi di jalan, Bu, tadi. oh tapi sudah masuk sudah join ya. Hadir, Bu. Sudah. Oke. Ayodia Al-Zahra, Hadir, Bu. oke. Ananda Sela Rahayu, Ananda Sela Rahayu belum ada. Oke, belum ada ya. Nanti kalau sudah join atau terlambat, ini ya, kasih respon. Iskandar Hakim, Hadir, Bu. oke. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa Khairiyah, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Azkia Zahra, Hadir, Bu. Ilmi Aulia Robani, Hadir. Selinia Melinda, Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Ibu. Oke, ada yang belum saya panggil? Sudah dipanggil semua ya? Sudah terabsen semua ya? Ananda Sela Rahayu belum ada ya? Nanti boleh konfirmasi kalau sudah hadir. Baik, ini di kelas kimia medisinal, betul? Betul, Bu. Kimia medisinal di semester berapa? 5 ya? Atau semester berapa kalian? Semester 5, Bu. Semester 5. Baik, sebelum memulai saya nanti mohon bisa ada voluntary untuk jadi koordinator kelas ya untuk berhubungan dengan saya. Atau sudah ada? Sudah, Bu. Sudah ada. Nanti tolong chat saya ya, japri saya supaya saya simpan nomornya untuk komunikasi ke depan kalau ada apa-apa. Baik, Bu. Baik, saya coba buka. Ini karena baru pertemuan pertama ya, kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan yang akan kita jalani untuk 1 semester ke depan ini. Ini kata-kata sudah pada sampai rumah atau masih di tempat kerja nih? Sudah di rumah, Bu. Ada yang masih kerja juga. Ada yang sambil kerja juga ya? Di tempat kerja, Bu. Masih di tempat kerja. Oke, nggak apa-apa. Semaksimal yang bisa diikuti ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan kalian dalam mengikuti mata kuliah ini ya. Sudah terlihat tayangan saya? Sudah, Bu. Oke. Ini kontrak perkuliahannya di semester ganjil 2023-2024. Nama saya Tanti Yulianti. Ini mohon maaf ya masih ada nama instansinya. Ya saya sebetulnya bertugas di Badan POM.
Tapi semester ini saya mulai bergabung dengan IKIPA gitu ya. Baik, untuk perkuliahan ini untuk jam kuliah ini sudah seperti ini ya, karena nanti habis ini ada kuliah lagi mungkin ya kalian ya. Udah nggak ada, Bu. Udah nggak ada. Oh, kalau misalnya kita geser sedikit gitu supaya tidak terlalu dekat dengan maghrib masih mungkin nggak ya? Karena saya juga biasanya masih dalam perjalanan, jadi tadi juga agak mepet sekali waktunya. Jadi info Misalkan, Bu Fadiana katanya akan ditukar, Bu. Benar nggak ya, Bu? oh saya belum dihubungi. Ditukar Jadi dengan nanti beliau gitu? Ibu kemungkinan sore, Bu Fadiana habis maghrib. Tapi Oh itu gitu. masih nunggu katanya, Bu. Oh oke, baik-baik. Ya sudah, nanti kita tunggu kabar dari akademiknya ya. Baik, ini mata kuliah ini akan diberikan untuk mempelajari hubungan struktur berbagai kelompok farmakodinamika obat dengan aktivitasnya, stabilitasnya, bagaimana sintesisnya dan analitiknya. Jadi ini memang karena sudah di semester 5 sudah sifatnya sudah komprehensif pembelajarannya. Kimia medisinal ini akan mengkaitkan berbagai sumber keilmuan, mulai dari kimia organik karena berkaitan dengan struktur molekul senyawa aktif, juga ada farmakologinya berkaitan dengan aktivitas dan responnya dalam tubuh gitu ya. Eh, Kenapa ini dipelajari? Karena memang ada korelasi gitu ya antara struktur molekul senyawa obat, senyawa aktif, dengan respon yang akan ditimbulkannya. Kalau kalian membaca lebih jauh bahwa sebuah interaksi obat dengan tubuh itu dilakukan melalui reseptor ya. Reseptornya bermacam-macam ada di seluruh tubuh kita. Bagaimana reseptor ini akan memberikan aksi atau memberikan respon itu tergantung pada interaksinya. Jadi obatnya ini akan berinteraksi dulu, akan bahasanya mungkin berinteraksinya dalam arti kata kimia ya. Jadi berikatan secara kimia, kemudian baru menimbulkan interaksi yang sifatnya farmakologi gitu ya, farmakodinamik. Farmakodinamik betul. Nah, ini yang kemudian kita pelajari di sini. Akan ada tren kalau nanti kita lihat sama-sama bagaimana kemudian obat-obat yang mempengaruhi sistem pernafasan, obat-obat yang mempengaruhi sistem pencernaan dan sebagainya itu akan berkaitan dengan reseptor yang khas gitu. Nah, itu akan berhubungan dengan struktur kimia yang sebetulnya bisa dilihat trennya gitu, kemiripannya di antara obat-obat yang memang memiliki efek yang sama. Walaupun itu tidak selalu konsisten ya, tapi ada keterikatannya. Biasanya tidak bentuk exactly struktur molekulnya sama, tapi ada bagian backbone-nya atau part dari strukturnya gitu ya yang punya kesamaan antara satu sama lain dan itu yang akan berinteraksi dengan reseptor. Oke, deskripsi perkuliahannya kurang lebih bisa dipahami ya. Itu yang akan kita pelajari dalam materinya nanti akan banyak dikaitkan dengan aktivitas tertentu, aktivitas farmakologi tertentu. Tujuannya ini supaya kalian dapat mengetahui hubungan struktur dengan kelompok farmakodinamika gitu. Jadi kalau memang nanti kalian kemudian memiliki passion ke arah penelitian seperti ini bisa sangat berguna karena untuk mengembangkan senyawa obat baru biasanya para peneliti ini tidak akan jauh dari backbone senyawa yang menjadi standarnya, menjadi pembandingnya gitu ya. Kalau sekarang ada obat-obat tertentu yang memang spesifik berkaitan dengan kinerja aktivitas biologi tertentu yang sudah terkenal dan sudah terbukti gitu aktivitas terapinya, maka biasanya itu dijadikan role model yang kemudian nanti mereka akan membuat sebuah modifikasi di struktur-struktur pinggirnya gitu, di struktur-struktur sampingnya dengan harapan memiliki efektivitas yang lebih baik dari obat yang ada. Gitu ya. Strategi perkuliahannya ini mungkin akan ada paparan, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti ada penugasan yang sifatnya presentasi ataupun penugasan tes-tes tertentu gitu ya. Nanti kita coba lihat trennya seperti apa. Supaya apa? Karena biasanya kalau cuman paparan dari saya sepihak ini teman-teman akan akan tidak punya kesempatan untuk terpaksa membuka banyak referensi gitu ya. Tapi kalau misalkan ada penugasan tertentu nanti mungkin kalian akan belajar untuk mengeksplor referensinya gitu. Seperti apa mencari referensinya untuk kemudian punya ide yang lebih bagus gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
materi pokoknya ini sudah diberikan kepada saya. Ini akan kita pelajari mulai dari hubungan struktur aktivitas obat antiinfeksi, antibiotik gitu ya, sistem saraf pusat, senyawa perangsang sistem saraf pusat, analgesik, kardiovaskuler dan sebagainya. Ya, persyaratan untuk lulusan. Jadi akan ada persyaratan kehadiran dengan tatap muka minimal 80%. Kalian bisa menghitung berapa toleransi bisa tidak masuk kelasnya gitu ya, tidak mengikuti pembelajarannya, sekitar 20%. Kemudian ada dua kali ujian, UTS dan UAS. Ini UTS-nya di sekitar minggu akhir Oktober ya, kalau UAS-nya mungkin di minggu kedua Januari. Kemudian tata tertib ini seperti biasa teman-teman kalian sudah biasa mengikuti perkuliahan daring jadi kurang lebih sama. Saya tidak keberatan jika videonya harus dimatikan, mangga saja jika memang berkaitan dengan sinyal dan sebagainya. Tetapi mohon ketika ada diskusi ataupun saya harus memanggil nama atau ingin berinteraksi dengan kalian, kalian bisa merespon gitu ya. Jadi silakan saja. Saya kurang paham, perlu di ini nggak sih, perlu ada bukti foto atau gimana nggak sih untuk perkuliahan yang daring begini biasanya sebelum-sebelumnya? Di screenshot paling Bu, buktinya Bu. Buat BAP Bu biasanya Bu. Oke, saya minta tolong di screenshot oleh kalian aja ya, koordinatornya bisa men-screenshot nanti dikirim ke saya atau disimpan untuk BAP perkuliahan ya. Jadi nanti kirimkan ke saya atau disimpan oleh koordinator kelas. Jadi kita saling mengingatkan saja dengan koordinator kelasnya. Kalau saya sedang ingat gitu bisa screenshot, tapi kalau misalnya ini silahkan dari koordinator kelasnya yang akan memberikan ini ya apa namanya notifikasi apa itu istilahnya ya, pemberitahuan kalau mau di screenshot gitu ya. Baik, keterlambatan yang bisa ditolerir itu 15 menit, tapi karena ini jam pulang dan jam maghrib, saya akan memberikan kelonggaran hingga 20 menit, karena bisa jadi, ini sifatnya untuk kita, untuk sama-sama ya, untuk saya ataupun untuk kalian gitu. Saya juga mungkin bisa memanfaatkan keterlambatan ini, jadi mohon stay di ruang Zoom sampai batas keterlambatan yang kita janjikan yaitu 20 menit gitu ya. Dan untuk kalian absensi akan saya lakukan di menit ke-20 gitu ya. Jadi di sini 15 menit tapi saya memberikan toleransi 20 menit karena memang jamnya gitu ini waktu maghrib dan juga mungkin banyak orang yang masih dalam perjalanan. Kemudian tadi sudah untuk perubahan atau perbaikan presensi atau revisi nilai ini diberikan waktu paling lambat 1 minggu setelah batas akhir penginputan nilai. Jadi ini juga mohon diperhatikan kalau memang ada komplain atau apa gitu ya, kita fair saja. Saya akan berusaha se-fair mungkin gitu ya. Kalian juga bisa bebas memberikan pendapat ataupun koreksi jika memang ada yang tidak berkenan gitu ya. Baik, ini untuk kriteria penilaian seperti pelajaran lainnya, mungkin seperti mata kuliah lainnya, ini kurang lebih sama. Kalian harus punya target untuk mendapatkan nilai apa. Harapan saya semuanya memiliki target nilai A gitu ya, supaya kalaupun meleset itu tidak sampai ke C dan D gitu. Artinya perlu ada effort untuk bisa mencapai nilai A, dan nilai A ini bisa diperoleh dengan komposisi penilaian seperti ini yang sudah diberikan. Jadi saya mengikuti aturan main di IKIPA, bahwa kehadiran itu punya persentase 15%, tes harian atau tugas mandiri itu 15%, UTS dan UAS ini punya porsi yang sama. Jadi tolong diperhatikan, UTS dan UAS akan ada porsi yang sama. Beberapa tes atau keaktifan kalian di kelas itu saya akan nilai sebagai tambahan nilai gitu ya, mungkin mengganti tes harian atau tugas mandiri kalau memang tidak ada. Jadi akan diakumulasikan di 15% tes harian dan tugas mandiri. Hati-hati jangan sampai mendapatkan nilai C atau D atau E, karena berarti kalian harus mengulang untuk yang E dan wajib mengikuti semester pendek jika mendapat nilai C atau D gitu ya. Harapan saya semuanya bisa lulus dengan nilai yang cukup baik gitu ya, supaya
tidak perlu mengikuti semester pendek gitu, kalian bisa ngisi semester pendeknya untuk pelajaran yang lain gitu ya. Ini jadwal perkuliahan yang mungkin akan sama juga di kelas KIMED yang lainnya. Jadi di pertemuan pertama kita hanya membicarakan kontrak perkuliahan, kemudian di pertemuan kedua akan masuk ke dalam materi langsung hubungan struktur aktivitas obat antiinfeksi atau obat mikrobakteria gitu ya. Kemudian selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas obat antibiotik dan materi-materi lainnya hingga tanggal 23 sampai 28 kita akan melakukan UTS. Jadi materi UTS adalah materi dari pertama hingga atau pertemuan kedua hingga pertemuan ke-7 ya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan materi yang lain, dengan paparan yang lain. Di sini metodenya masih ceramah, diskusi dan tanya jawab, tapi nanti mungkin kita coba adakan beberapa penugasan gitu ya. Kita lihat itu belum sampai ditetapkan secara bersama dengan tim dosen yang lain. Tapi sementara ini akan ada ceramah, diskusi ataupun tanya jawab. Kalaupun akan diganti dengan penugasan, saya tidak akan memberikan, maksudnya saya akan tentu akan saya informasikan jauh-jauh hari gitu, tidak akan mendadak. Jadi santai saja. Nanti kalaupun misalnya ada penugasan untuk presentasi dan makalah, itu akan saya berikan waktu yang leluasa ya, karena kalian sambil bekerja, saya paham. Kita akan mencoba memediasi itu, memfasilitasi itu. Demikian UAS di tanggal 8 sampai 13 Januari gitu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dikoreksi untuk kontrak perkuliahannya ini? Ini sudah deal? Sudah deal-kah kita ataukah ada yang ingin memberikan masukan lain? Silakan. Ibu, saya hadir yang Nanda. Bagaimana? Hadir, Bu, Nanda. Oh, yang tadi ya, baik. Nanda Sela, baik ya. Saya akan ubah presensinya. Oke, Mbak. Ya, Mbak Sela, ada yang disampaikan? Ini kenapa terlambat? Ataukah akan selalu begini atau bagaimana nih, Mbak Sela? Ini hanya sekali ini saja. Saya sedang bekerja. Tadi pas di absen saya lagi sholat. Sekarang Oh, udah masuk. Oke, Ya. baik. Nanti minggu depannya tolong diingatkan saya akan mengabsen setelah 20 menit ya. Jadi kalaupun mau mengatur waktu sholat, misalkan tidak keburu, kalian boleh izin setelah saya absen, kalian boleh izin untuk sholat dulu, silakan tapi asal disampaikan. Jadi jangan sampai ketika saya menyebut namanya tidak direspon, nanti saya akan anggap tidak hadir ya. Sekarang nggak apa-apa, silakan. Jadi tolong diatur waktu sholatnya, karena waktu maghrib sebetulnya jam 6 gitu ya, kalau sempat langsung sholat sebelum kelas dimulai, tapi kalau memang karena masih di perjalanan, baru sampai gitu tepat sekali, ya itu silakan untuk minta izin. Mungkin saya juga ada kalanya seperti itu, karena dalam perjalanan gitu ya, biasanya saya juga nyampe rumah pas jam segini, mungkin nanti ketika sudah masuk, saya akan ada jeda waktu untuk minta izin sholat, kalau misalkan belum sholat gitu ya. Nggak apa-apa ya. Oke, saya coba ganti dulu absensinya. Ibu mau nanya, kalau Iya. buku untuk kita referensi kira-kira ada nggak Bu yang Ibu rekomendasikan? Buku yang direkomendasikan saya ada beberapa, tapi saya masih punyanya hard copy. Cukup tebal. Kalau kalian mau memiliki silahkan di copy. Tapi kalaupun tidak, bisa sekarang sudah banyak ya jurnal-jurnal. Nanti saya akan coba guide kalian gitu ya, memberikan arahan bagaimana cara mencari jurnal yang baik. Karena sifatnya ini, KIMED ini sifatnya sebetulnya memang lebih banyak dari penelitian-penelitian gitu ya. E-book bisa dicari, ada di e-book. Untuk buku buku utamanya yang diacu di sini kurang lebih, bentar, silabusnya ini Ya, kalau lihat dari sini berarti HSK semua ya Bu. kenapa? HSK hubungan struktur aktivitas. Ya, betul. Ini ada sumber silabusnya nih, coba saya bukakan. Ini yang dipakai di sini.
Tapi kalau yang bahasa Indonesia mungkin hanya ini ya, Kimia Medisinal 2 punyanya Siswandono di Erlangga. Silakan, tapi apa namanya? Ini tidak terbatas pada ini sih. Silakan saja, banyak sumber referensi. Sekarang sudah zamannya dunia maya gitu ya, online. Silakan referensinya bebas dari mana saja. Tetapi tolong kalau buat saya sih yang utama acuan kita jurnal itu lebih baik. Buku-buku seperti ini kan edisi lama ya, ada 81 gitu ya, 94, tapi masih bisa diacu. Jadi silakan saja bebas. Mau mengacu pada yang Siswandono sebagai pegangan silakan gitu ya. Tapi kalaupun nanti harus mencari referensi lain itu banyak sekali di website, tinggal kalian bisa mencarinya, bisa men-tracingnya gitu dengan kata kunci yang tepat, dan hati-hati dengan sumber-sumber yang memang tidak bisa dipercaya gitu ya, karena jurnal-jurnal juga tidak semuanya bisa dipercaya. Ini mungkin Mbak Sally. Iya, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya minta nama 2 orang ya untuk saya catat di kontrak ini, kan harus ditandatangani ya. Nanti saya kirimkan ke siapa tadi yang akan menjadi koordinator kelasnya? Yulita Bu. Oke, PJ-nya. Mbak Yulita. Iya, Oke, Bu, nanti saya. ya tolong chat saya ya. Nanti saya akan berikan file ini, file kontraknya untuk ditandatangani. BAP yang membuat mahasiswa ya? Iya, Bu, PJ-nya. Oke, baik. Iya, ada lagi? Kalau pertemuan pertama biasanya ngapain nih? Saya karena baru ya, coba mungkin bisa bercerita. Biasanya ngapain? Kalau tugasnya hanya memperkenalkan kontrak perkuliahan, sebetulnya sudah selesai. Kadang kalau yang baru ya ini Bu, perkenalan gitu. Kadang tuh langsung mulai materi Bu. Kalau tadi Oh gitu, sebelum Ibu habis kontrak langsung materi satu. langsung materi ya. Kalau sekarang karena materinya langsung materi, maksudnya bukan pendahuluan, kayaknya kita akan simpan untuk minggu besok saja ya, karena akan panjang gitu ya. Kecuali kalau ada pendahuluan, tapi ini sepertinya bahannya tidak ada pendahuluan, jadi nanti langsung ke hubungan struktur. Tapi kalau misalkan kita buka diskusi gitu ya, saya ingin tahu kalian masih ingat kimia organik kah? Masih Bu, lumayan. Masih ya? Dikit-dikit. Semester berapa kalian dapat kimia organik? Semester 2 kayaknya Bu. 2 Kalau ya? semester 1 kimia dasar. Ini untuk mengikuti kuliah ini memang harus kuat dengan kimia organik karena sangat berkaitan, dan farmakologi tentu saja. Jujur saja untuk farmakologi memang saya juga tidak terlalu kuat ya, karena saya lebih senang ke arah kimianya, tapi karena saya megang kuliah ini mau nggak mau nanti saya akan pelajari lagi untuk farmakologinya ya, karena berkaitan. Harapannya sih karena kalian sudah tahu maksudnya materi-materi yang akan kita bicarakan di pertemuan-pertemuannya, ini harapan saya akan ada persiapan dari kalian supaya kita bisa diskusi gitu, tidak monoton hanya paparan, tapi lebih mengeksplor ya, karena begini, kalau yang namanya substansi pelajaran atau mata kuliah itu sebetulnya kalian bisa pelajari sendiri gitu, sangat-sangat banyak. Tapi yang sulit itu bagaimana kemudian kita bisa memahaminya dan membunyikannya gitu dengan diskusi itu. Jadi pemahaman kalian akan bisa terlihat dari diskusi yang akan berjalan. Jadi kalau sore ini kan sudah waktunya malas gitu ya, malas-malasan. Kalau kalian tidak berusaha aktif itu akan lewat begitu saja gitu. Jadi kita berusaha membuat situasi perkuliahannya supaya aktif gitu, supaya saya juga terbawa semangat, kalian juga akan terbawa semangat gitu ya. Seru, kimia medisina ini seru sebetulnya karena
mempelajari seperti asal muasal gitu, kenapa sih obat ini bisa memberikan efek ini gitu, bagaimana mekanismenya. Kemudian kalau kemudian nantinya ada tools yang sekarang sedang berkembang. Kalau kalian pernah dengar in silico, pernah dengar? Ini salah satu metode penelitian yang kemudian bukan mulai sih, sudah berlangsung sekitar dari 5 tahun yang lalu gitu ya. Orang sekarang mengembangkan obat tidak langsung dengan sebuah eksperimen di laboratorium menggunakan hewan ataupun in vitro dan sebagainya, tapi menggunakan in silico, menggunakan komputer, menggunakan tools bioinformatik gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan untuk melihat interaksi antara satu senyawa yang ingin kalian kembangkan menjadi obat dengan reseptor targetnya. Ini menarik ini kalau kalian bisa bisa senang dengan hal seperti ini cukup menjanjikan gitu ya. Artinya kita tidak mengeluarkan banyak biaya untuk penelitiannya gitu karena kita tidak memakai hewan, tidak memakai in vitro, tidak memakai zat-zat tersebut gitu. Kita hanya memanfaatkan sistem aplikasi dalam komputer. Artinya kita hanya membutuhkan satu komputer, memang komputernya harus yang cukup tinggi gitu ya spesifikasinya karena kita seperti bermain game gitu, jadi bermain simulasi. Kita mensimulasikan sebuah molekul kimia, molekul senyawa gitu dengan satu reseptor, which is biasanya kalau reseptor itu protein ya. Kalau teman-teman perhatikan, tubuh kita ini memang kandungan proteinnya cukup tinggi, reseptor dan semuanya itu kita dibangun dari protein. Nah, ini kemudian disimulasikan. Pendekatannya apa ya? Pendekatannya itu, hubungan struktur tadi. Kita mencoba mengimajinasikan sebuah molekul gitu dengan struktur yang pendekatan struktur-struktur yang biasanya sudah related dengan aktivitas tertentu. Nah, kita lakukan modifikasi tertentu, kemudian kita mainkan, simulasikan dengan reseptornya. Dia bisa berinteraksi atau tidak? Interaksinya seperti apa? Tentu saja interaksi kimia ya. Karena biasanya komputerasi ini prinsipnya dia menggunakan energi-energi kimia ketika akan bereaksi itu kan ada energi dan sebagainya gitu ya. Itu yang dipermainkan. Itu yang digunakan sebagai tools untuk melakukan simulasi. Bagaimana kemudian si molekul ini bisa beradaptasi dengan reseptornya. Saya izin off dulu ya, ini lagi azan di sebelah rumah.
Baik, kita mulai lagi ya. Ini sekedar untuk menstimulus kalian saja gitu ya, bagaimana kemudian KIMED ini bisa berperan dalam pengembangan obat. Ini ada satu tulisan manuskrip yang saya coba susun bersama tim yang lain. Saya mencoba tim penelitian ini melakukan kajian in silico seperti yang tadi saya sampaikan untuk mencari alternatif pengganti atau mencari obat yang lebih efektif dari sildenafil. Kalian pernah dengar sildenafil tidak? Pernah ya? Obat ini cukup terkenal karena dia punya efek yang menyenangkan gitu ya. Jadi tidak hanya digunakan untuk terapi, tapi juga digunakan untuk bersenang-senang untuk kaum pria gitu ya. Nah, sildenafil ini dia berinteraksi dalam tubuh itu dengan sebuah enzim namanya PDE5. Dengan sedikit memodifikasi struktur sildenafilnya, kemudian mensimulasikannya dengan in silico, ini ada beberapa senyawa yang kemudian muncul dan secara in silico menunjukkan hasil yang lebih baik dari sildenafil. Ini yang kemudian orang mulai kembangkan di akhir-akhir tahun ini terkait dengan KIMED ini ya, kimia medisinal. Karena coba kalian bayangkan kalau misalkan kita kemudian mengembangkan obat masih dengan cara lama itu ya, kita punya beberapa senyawanya pun belum tentu bisa disintesis gitu, belum tentu real ada gitu ya. Itu perlu cost banyak untuk bisa mensintesis senyawanya. Kemudian kita akan melihat aktivitasnya secara in vitro. Setelah itu secara in vivo baru kemudian dikembangkan menjadi senyawa obat yang established dan bla bla bla. Rangkaian pengujiannya dari mulai inisiasi penelitian awal sampai kemudian obat itu menjadi obat yang bisa dikomersilkan itu bisa berpuluh-puluh tahun gitu ya. Dan dengan investasi yang cukup banyak. Nah, metode in silico ini bisa meng-cut beberapa fase di awal yang cukup efektif gitu. Jadi di awal itu kita tidak perlu mensintesis dulu, kita cukup membayangkan kira-kira molekulnya mau seperti apa dengan pendekatan struktur tadi yang akan kita pelajari besok-besok itu di KIMED. Kemudian nanti si nyawa itu kemudian kita simulasikan dengan aplikasi docking biasanya atau molecular dynamic gitu namanya ya. Nanti akan muncul mana sih senyawa yang kemudian memunculkan interaksi yang lebih kuat dari senyawa pembandingnya, which is itu sildenafil. Nah, itu kemudian baru kita sintesis. Obat itu kita sintesis, baru kita lakukan pengujian eksperimental di laboratorium. Kenapa masih diperlukan eksperimental di laboratorium? Karena ini kan hanya simulasi ya. Banyak hal-hal, banyak parameter-parameter yang tidak bisa kita pastikan dari simulasi ini. Jadi harus dikonfirmasi dengan uji eksperimental di laboratorium. Baru ini menjadi kandidat obat gitu. Dan ini si kandidat obat ini kemudian akan mengikuti proses selanjutnya gitu, tahapan selanjutnya untuk menjadi sebuah obat. Panjang ya. Nah, kalian belajar KIMED ini sebetulnya baru belajar awalannya gitu. Bagaimana sih orang membuat obat, bagaimana kemudian kita bisa punya ide untuk mensintesis senyawa baru gitu ya. Senyawa obat baru. Kurang lebih seperti itu nih pelajarannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang tertarik kemudian mau mempelajari lebih jauh dalam skripsinya atau apalah gitu. Sudah nggak ada skripsi ya tahun ini ya? Pak Nadim sudah bilang tidak usah ada skripsi kan ya? Baik, teman-teman sepertinya kalau dari saya ini kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, saya izin mengakhiri kuliahnya dulu, tapi kalau masih ada diskusikan silakan. Kita masih punya waktu sebetulnya sampai jam 8 ya. 8.20 ya, masih kurang lebih 1 jam lagi. Tapi ini pertemuan pertama kita berkenalan saja. Atau gini, saya pengen tahu nih teman-teman ini kebanyakan bekerja di mana? Ada yang ikut kelas saya yang lain nggak sih kayak kimia farmasi gitu? Belum, Bu, baru sekarang. Nggak ada ya? Oke. Ini bekerja di mana? Di apotek juga sama? Rata-rata di apotik rumah sakit, Bu. Oh, rata-rata apotek rumah sakit ya. Oke. Iya. Dari pendidikan awalnya dari SMA atau dari D3? SMF. SMF. Oke, jadi masuk di sini langsung ambil prodi S1 ya, program S1 ya. Iya, Bu. Oke. Ya, semangatlah karena pendidikan memang kan sekarang sudah nggak boleh ya asisten apoteker dari SMF ya.
Minimal D3 ya kalau nggak salah ya. Betul, Bu. Oke, baik. Tapi mudah-mudahan tidak sekedar untuk mencari status gitu ya. Kalian tetap belajar gitu supaya farmasisnya ini ke depannya lebih berkembang bagus itu tidak hanya untuk formality karena tuntutan pekerjaan kalian gitu ya, tapi memang lama-kelamaan kalian kemudian memiliki apa namanya semangat gitu untuk menekuni bidang ini lebih jauh lagi gitu ya. Itu luar biasa itu pasti. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau didiskusikan? Cukup sepertinya, Ibu. Cukup ya? Oke. Mohon maaf nih, hari ini, pertemuan ini mungkin saya agak menzolimi waktu, mudah-mudahan tidak menzolimi juga ya kalau kalian ikhlas gitu ya. Karena ini baru pertemuan pertama, jadi saya juga mau masuk ke mata kuliah, maksudnya masuk ke paparan, kayaknya paparannya sudah langsung berat gitu, jadi agak berat juga kalau memang di awal kita, kecuali kalau ada pendahuluan, tapi saya tidak menyiapkan handout untuk pendahuluan, jadi mungkin saya juga hanya bercerita sedikit tadi, berbagi cerita saja, meningkatkan motivasi kalian, ambisi dan semangat kalian mengikuti mata kuliah ini gitu ya. Baik, mungkin untuk sementara untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu teman-teman semua. Saya tidak full sampai waktu kuliah yang ditentukan. Mudah-mudahan waktunya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Silakan untuk bisa browsing, mencari referensi atau bersiap-siap dengan segala sesuatu mata kuliah ini gitu ya, dimanfaatkan waktunya untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kuliah ataupun hal yang lainnya ya. Baik, saya izin undur diri ya, teman-teman semua. Iya, Bu. Baik, Ibu. Iya, Bu, Baik, makasih, sampai Bu. ketemu minggu depan. Mohon jangan lupa untuk kontak saya, PJ atau koordinator kelasnya. Sampaikan 2 nama untuk saya catat di kontrak perkuliahan. Nanti saya akan kirimkan soft file-nya untuk di TPE ya. Baik, Bu. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya ya. Semoga kita bisa lancar melaksanakan mata kuliah ini hingga 1 semester selesai dengan kelulusan yang baik gitu ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Bu. Ya.